Eh, Terima kasih sudah berkenan hadir dalam rangkaian acara 3-in-1 program studi agrobisnis perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tahun 2020. Pada pagi ini, kita mendapat kesempatan yang sangat berharga karena kita dapat mendengar dan berdiskusi langsung dengan salah satu orang yang mendampingi masyarakat perikanan di Ambon dan sekitarnya, karena ada beberapa lokasi yang mendampingi mereka sampai mereka dapat melaksanakan fair trade. Mungkin kata-kata ketika kita pertama kali mendengarkan fair trade ini, mungkin kata-kata ini jadi sesuatu yang baru buat kita. Karena ya memang sebenarnya ini baru, tapi ini adalah harapan bagi perdagangan produk-produk perikanan ke depan yang menegakkan prinsip-prinsip fairness di sepanjang rantai pasoknya. Untuk itu, mari kita dengarkan Mbak Widi menyampaikan terkait dengan apa yang sudah beliau lakukan di Ambon dan sekitarnya terkait dengan fair trade ini. Dan nanti setelah sesi paparan dari beliau, kita akan berdiskusi terkait dengan fair trade ini. Yang perlu kita pahami bersama adalah perdagangan bebas, free trade, itu tidaklah selalu fair trade. Itulah kenapa ketika kita berbicara tentang fair trade ini menjadi sesuatu yang menarik. Di luar negeri sudah banyak yang mengawali fair trade ini untuk komoditas-komoditas yang lain, baik di bidang perkebunan maupun pertanian. Dan Mbak Widi ini adalah salah satu orang yang boleh kita sebut mengawali pelaksanaan fair trade di Indonesia. Menarik sekali paparan yang akan beliau sampaikan. Mari kita simak apa yang akan Mbak Widi sampaikan. Mbak Widi, time is yours. Terima kasih Mas Rizky. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kampus Fakultas Perikanan khususnya kepada Bapak Dekan, Profesor Happy, Kepala Jurusan Bapak Edi Susielo, Mas Rizky sendiri yang pernah berkunjung ke lokasi site saya di Seram, sudah membawa informasi tentang fair trade ini sampai ke kampus tempat saya dulu kuliah. Untuk yang kemarin-kemarin tidak ikut sesi saya di hari yang lalu, saya perkenalkan, saya Widi Artanti, saya angkatan dulu, karena saya di angkatan 96, lulus tahun 2000. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah 20 tahun lalu. Saya sendiri di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Senang sekali berkesempatan untuk bisa sharing pada pagi hari ini untuk bisa membagikan pengalaman saya dalam bagaimana mengimplementasikan program Fair Trade. Selamat pagi semuanya, saya akan memulai presentasi saya, tapi sebelumnya mungkin beberapa yang hadir hari ini, Bapak Ibu atau mahasiswa semuanya belum melihat film tentang fair trade, saya akan beri kesempatan supaya ada gambaran mengenai apa fair trade itu. Silahkan minta tolong diputar video nomor 4. Sebentar, disiapkan. Ya. Setiap pembelian berarti fair trade atau perdagangan yang adil merupakan satu cara yang sederhana untuk memastikan setiap pembelian berarti. Ketika para konsumen membeli produk yang berlogo fair trade, mereka mengetahui para nelayan mendapatkan imbalan yang adil bagi kerja keras mereka, di mana pengelolaan laut juga diperhatikan. Fair trade memberikan insentif berupa dana premium pengembangan masyarakat dari hasil penjualan ikan yang ditangkap dengan cara yang ramah lingkungan. Fair trade juga memastikan kondisi kerja yang lebih aman.
Setelah mengikuti pelatihan Safety at Sea atau keselamatan di laut, nelayan seperti Pak Sarno diajarkan untuk selalu membawa kotak obat dan pelampung. Salah satu standar penting yang harus dipenuhi semua nelayan fair trade adalah menyangkut tentang keselamatan di laut. Pak Sarno mulai mengikuti kumpulan ikan lumba-lumba untuk mencari ikan tuna sirip kuning. Nelayan-nelayan di Pulau Bisa masih menggunakan cara tradisional untuk memancing ikan tuna. Tuna sirip kuning sering berenang bersama sekumpulan ikan lumba-lumba. Dalam proses sertifikasi fair trade yang berlangsung selama 6 tahun ini, nelayan-nelayan di Pulau Bisa didampingi oleh USAID melalui Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Kelompok nelayan dibentuk dan dibimbing untuk memenuhi seluruh standar perikanan tangkap fair trade. MDPI juga mendampingi dalam seluruh rantai penjualan produk fair trade. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan fair trade harus bisa ditelusuri dengan baik sehingga tidak tercampur dengan ikan lain. Sebagai contoh, mari sejenak kita beranjak ke pabrik pengolahan ikan di Pulau Buru Maluku yang sudah membangun sistem ketertelusuran. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan fair trade harus ditandai secara khusus untuk mengetahui ketertelusuran dan merupakan bentuk transparansi dari program fair trade supaya nelayan menerima hak dana premium sesuai dengan jumlah ikan yang dihasilkan. Ketertelusuran juga memudahkan konsumen untuk mengetahui dari mana ikan yang mereka konsumsi. Kembali ke Pulau Bisa, pada sore hari sebagian nelayan sudah kembali dari laut. Hari ini Pak Sarno tidak mendapat ikan, tetapi sebagai nelayan fair trade, setiba di rumah, Pak Sarno tak lupa selalu mengisi buku Fisher Log. Di buku ini, nelayan mencatat data jumlah ikan yang ditangkap, lokasi memancing, dan interaksi mereka dengan hewan-hewan yang dilindungi. Data ini menjadi sumber data yang kemudian akan digunakan oleh pihak terkait dalam pengelolaan perikanan tuna serta perlindungan lingkungan. Tahun pertama pelaksanaan program Fair Trade di Pulau Bisa, Maluku Utara didanai oleh USAID program. Menguatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati laut yang di tahun selanjutnya akan diserah terimakan kepada pemegang sertifikat Fair Trade. Fair trade atau perdagangan yang adil memberdayakan para nelayan mengatasi kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan sekaligus melindungi lingkungan. Juga memanfaatkan kekuatan pasar melalui produsen, rantai usaha dan konsumen dalam menanamkan investasi demi masa depan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah gambaran bagaimana fair trade itu pelaksanaannya seperti apa di lapangan. Kebetulan yang di dalam film itu tadi adalah site yang ada di Pulau Bisa dan di Pulau Buru. Mereka dalam skala waktu ada perbedaan. Kalau di Pulau Bisa itu dibentuk belakangan daripada di Pulau Buru. Saya akan share screen mengenai program Fair Trade secara keseluruhan, kemudian termasuk dengan apa tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program Fair Trade. Apakah sudah kelihatan? Udah, Mbak. PPT-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Program Fair Trade atau dalam hal ini Fair Trade perikanan tangkap, kalau di dalam standar itu namanya adalah Capture Fisheries Standard perikanan tangkap,
untuk di Indonesia sendiri adalah khusus untuk produk ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Seperti apa yang ada di film tadi, fair trade adalah perdagangan yang adil atau perdagangan berkeadilan untuk seluruh komponen dalam rantai pasok, dan ini bukan badan amal atau penyalur donasi, karena program ini adalah dari nelayan untuk nelayan, juga untuk semua rantai pasok yang ada di dalam satu pemegang sertifikat. Dan ini sebuah sertifikasi, artinya kalau kita mau mendapatkan sertifikat, tentunya harus melalui standar atau prosedur yang sudah ditetapkan bagaimana cara mendapatkan sertifikat itu. Nah, sertifikat fair trade ini untuk yang seafood atau sertifikasi perikanan tangkap itu memang baru yang pertama di dunia, karena sebelum-sebelumnya yang ada baru adalah produk-produk selain seafood. Bagaimana fair trade itu berjalan? Yaitu dengan memanfaatkan kondisi pasar. Kemudian bagaimana kepedulian konsumen mengenai dari mana produk mereka berasal, yang mereka konsumsi, kemudian bagaimana cara menghasilkan produk tersebut dalam prosesnya. Nah, karena itu adalah memanfaatkan kondisi pasar, maka apabila ini berjalan akan bisa membangun sebuah rantai bisnis yang positif dan tentunya berkelanjutan, karena dalam prinsip-prinsip fair trade utamanya adalah hal terkait dengan pengelolaan lingkungan itu sendiri, di mana produk itu dihasilkan. Sehingga memastikan dalam setiap produk fair trade adalah produk yang berkualitas, mempunyai tanggung jawab sosial, dan penekanan juga pada perlindungan lingkungan. Kenapa program fair trade ini berbeda dengan program-program sertifikasi lainnya misalnya? Karena di dalam program fair trade ini atau standar pelaksanaan fair trade ini memperhatikan seluruh aspek dalam semua perjalanan produk dalam rantai pasoknya, mulai dari nelayan sampai dengan retailer atau pengecer di luar negeri yang mereka menjual hasil-hasil produk fair trade. Nah, yang membedakan utamanya juga di fungsi tanggung jawab sosial di dalam program fair trade ini ada yang namanya dana premium atau nilai lebih yang diberikan kepada produsen dari konsumen untuk bisa mendukung perkembangan pembangunan kesejahteraan produsennya. Ini gambaran bagaimana fair trade di dunia ya, yang tadi saya ceritakan. Awal mula fair trade itu produk-produk perkebunan seperti kopi, gula, atau coklat bahkan. Kemudian dari perkembangannya tahun ke tahun, fair trade ini dia berkembang karena umur fair trade yang tertua itu lebih dari 20 tahun. Nah, sekarang udah lebih dari itu. Nah, kemudian berkembanglah ke produk-produk sampai dengan kosmetik dan konveksi. Untuk mereka yang sudah melaksanakan program fair trade seperti pertanian, perkebunan, yang mereka memang merasakan manfaat dari program-program fair trade itu sendiri, utamanya petani atau pekerja dalam rantai pasok yang menghasilkan produk itu. Nah, fair trade perikanan tangkap sendiri dimulai di Indonesia, kebetulan yang mendampingi adalah Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Kemudian untuk karena ini standar yang pertama, ini masih pilot, artinya standar yang ada itu kita yang mengimplementasikan dalam proses berjalan
ada perbaikan-perbaikan di beberapa komponen dalam standar. Nah, untuk lokasi atau area di mana Fairtrade ini pertama diimplementasikan memang dipilih di Buru, waktu itu di Ambon dan Pulau Buru. Kenapa di Indonesia Timur dan di area itu? Karena memang sebelumnya Yayasan MDPI yang sudah dari tahun 2013 kita berdiri, tapi sebelumnya kita adalah program CSR dari eksportir ikan tuna. Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendataan ikan tuna 3 tahun sebelumnya. Jadi kita sudah punya basic data untuk perikanan tuna di beberapa lokasi di Indonesia Timur. Nah, kemudian ada program untuk bisa dilaksanakan sebagai pilot Fairtrade, dipilihlah di area Ambon dan Pulau Buru waktu itu. Dari awal 4 kelompok, ketika mendaftar apply untuk sertifikasi, dalam tahun berjalan, berkembang sampai dengan saat ini menjadi 34 kelompok dengan sekitar 800-900 nelayan. Nah, areanya sendiri meliputi daerah kantong-kantong ikan tuna memang di sana. Buru Utara sampai Buru Selatan, Seram, Toli-Toli, Pulau Bisa, Ternate, dan Sanana. Kalau dilihat di peta memang dia daerah sekitaran yang dekat-dekat saja. Nah, untuk sertifikatnya sendiri itu diterima di 2014 untuk yang apply yang pertama untuk 4 kelompok itu tadi. Kenapa ini menjadi yang pertama? Yang itu tadi karena belum ada sebelumnya produk seafood atau ikan di Fairtrade-kan. Namun setelah tahun berjalan sudah ada perkembangan seafood-seafood yang lain setelah Fairtrade ikan tuna ini. Misalnya Fairtrade cakalang di Maldives, di Maladewa, atau scallops di Meksiko. Itu mereka sudah mulai berkembang Fairtrade untuk produk perikanan yang lain. Nah, apa keuntungan mengikuti program Fairtrade untuk nelayan? Tentunya dengan mengikuti semua aturan dalam standar, perbaikan kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan itu sendiri akan lebih meningkat karena di situ banyak diajarkan atau dituntut untuk mengikuti standar secara bertahap mengenai hal-hal terkait baik dengan sosial masyarakat, nelayan itu sendiri, sampai dengan ke bagaimana pengelolaan secara bersama kerjasama dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian perlindungan terhadap lingkungan, kepedulian mereka terhadap keterkaitan dengan sumber mata pencaharian, tempat mereka mencari nafkah itu menjadi meningkat karena di sana juga ada tuntutan dalam pengelolaan sumber dayanya. Kemudian keterampilan berorganisasi, baik secara kepercayaan diri pribadi, berkelompok itu juga meningkat. Bagi industri, ketika mereka menerapkan program Fairtrade ini, apabila sudah mendapatkan label atau logo Fairtrade, nah tentunya dia bisa memproduksi dengan beragam produk dengan memanfaatkan logo Fairtrade yang sudah mereka dapat apabila sudah lolos dalam setiap auditnya. Kemudian meningkatkan stabilitas transparansi dari rantai pasokan. Ini terkait dengan karena tadi dari awal sampai akhir semua komponen dalam rantai Fairtrade itu mereka adalah satu komponen yang tidak terpisah sehingga kestabilan pasokan dari anggota-anggota yang terdaftar Fairtrade, nelayan-nelayan yang terdaftar Fairtrade itu akan menjaga kestabilan bisnis mereka karena dengan standar itu bisa diukur, bisa dimonitoring oleh di audit pihak ketiga juga bagaimana Fairtrade ini berjalan atau tidak. Kemudian juga memberi kembali ke komunitas tempat asal mereka, misalnya produk itu diterima dengan dana premium itu tadi secara tidak langsung mengikat atau memberikan hubungan yang lebih baik antara nelayan, supplier, dan
pabrik pengolah misalnya. Dulu nggak pernah kenal, sekarang jadi kenal, jadi tahu, dan mereka lebih peduli lagi dengan semua komponen dalam rantai pasok. Ini gambaran dari alur fair trade itu, bagaimana dari nelayan, pengolah, pembeli sampai dengan konsumen. Mereka adalah satu kesatuan yang harus menerapkan semua standar fair trade di tiap levelnya. Porsi di nelayan, dia akan mengerjakan bagian yang seperti apa, pengolahnya mengerjakan standar yang bagian mana, itu tidak terpisahkan. Karena kalau satu standar di dalam nelayan ada temuan, ya itu harus bisa diperbaiki sehingga bisa lolos dalam audit. Nah, dari rantai pasok ini ada nilai dana premium yang kembali ke nelayan apabila rantai pasok ini berjalan. Nah, apa-apa saja standar dalam program fair trade untuk perikanan tangkap ini tadi? Nah, karena itu tadi sertifikasi, dia harus punya aturan mainnya atau prosedur yang harus dilaksanakan. Kalau misalnya kita mau mendapatkan label logo halal saja misalnya dalam produk yang mau dijual, tentunya ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh private atau pengusaha untuk bisa mencantumkan label logo halal di dalam produknya, mengikuti aturan sampai dengan dinyatakan bisa mendapatkan logo itu. Sama di standar perikanan tangkap fair trade untuk ikan tuna ini pun juga mengikuti aturan yang standar yang sudah disusun sedemikian rupa, melibatkan banyak expert di bidangnya, kemudian juga referensi dari standar-standar fair trade yang ada, sehingga sudah muncul standar untuk seafood perikanan tangkap ini. Standar nomor 1 adalah tentang ketentuan struktural, ada 6 hal pokok, kemudian standar untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, standar hak-hak fundamental, ini lebih ke bagaimana kaitannya dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia, kemudian tentang upah, ketentuan, dan akses ke pelayanan, ini standar nomor 4. Standar nomor 5 itu tentang pengelolaan sumber daya, dan standar nomor 6 untuk ketentuan perdagangan. Semua standar 6 hal pokok ini sebenarnya sangat panjang dan detail untuk tiap standarnya. Dan itu berdurasi 6 tahun. Sertifikasi fair trade ini 6 tahun. Di tiap tahunnya harus capaian-capaian peningkatan di komponen tiap standarnya. Ini gambaran singkat bagaimana isi dari standar struktural dalam perikanan tangkap. Dan itu biasanya memang sudah diatur sedemikian rupa atau memang di dalam standar sudah diatur sedemikian rupa capaian-capaian yang mana yang utama, mana yang minor, itu sudah diidentifikasi tahun 1, 3, 6, kemudian 2 dan 4 itu ada di sana. Standar struktural itu lebih kepada si pemegang sertifikat, kelompok nelayan, dan komite nelayan. Bagaimana di internal mereka dalam proses selama 6 tahun mengikuti program ini. Misalnya di dalam pemegang sertifikat itu terkait dengan perjanjian atau hal-hal yang legal terkait bisnis. Berapa sih volume yang dibeli misalnya. Kemudian pemegang sertifikat juga harus mendukung pemberdayaan dan sertifikasi para nelayan secara independen. Untuk kelompok nelayan sendiri diawali yang tahun-tahun pertama itu ya mereka harus membentuk kelompok. Ini syaratnya bentuknya dalam bentuk kelompok. Kemudian memilih pengurus, menetapkan aturan-aturan main dalam kelompok atau AD/ART kelompoknya seperti apa. Kemudian memastikan semua anggota memiliki hak yang sama. Kemudian merencanakan pengelolaan dana premium dengan proyek-proyek yang disepakati, itu sudah diatur di sana. Kemudian di pihak komite nelayan, kita di dalam struktural ini, jadi ada kelompok nelayan dan komite nelayan. Komite nelayan ini adalah
representasi dari beberapa kelompok nelayan. Jadi kelompok nelayan mewakilkan beberapa anggota untuk duduk dalam komite. Ini terkait dengan pengelolaan wilayah produksi itu sendiri. Karena site-site itu kan dia tersebar. Jadi dalam satu wilayah buru misalnya itu ada satu komite, di bawahnya ada beberapa kelompok. Nah itu kedudukannya lebih untuk mengorganize supaya produk dan rantai pasok itu jelas arah dan larinya kemana. Kemudian di dalam standar juga ditetapkan di sana bahwa komite nelayan ini dia yang akan bisa mengakses dana premium. Jadi hanya ada satu rekening bank dalam tingkat komite. Tidak ada rekening bank dalam tiap kelompok karena hanya di tingkat komite bisa mengakses bank. Jadi sampai dengan syarat di tingkat komite ya harus nanti di bagian kedua harus punya rekening bank misalnya. Nah, si komite nelayan ini nanti dia akan harapannya bisa melakukan hubungan bisnis dengan si pemegang sertifikat. Kemudian standar pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Ini lebih terkait dengan karena di situ ada uang atau dana premium, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan atau mengelola dana yang sudah ada dengan prinsip-prinsip fair trade yang sudah ada dalam standar. Pada prinsipnya penggunaan dana premium itu diatur dan disepakati secara berkelompok atau bersama. Ada bukti-bukti atau dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan bagaimana keputusan-keputusan itu diambil dalam penggunaan dana premium. Kemudian dana premium ini nilainya sudah diatur sedemikian rupa atau sudah diatur bahwa 30% dari total penerimaan dana premium itu untuk dipakai proyek-proyek lingkungan, untuk perbaikan lingkungan di sekitar produk dihasilkan. Nah, sisanya baru nanti dikelola oleh kelompok komite untuk kebutuhan-kebutuhan investasi jangka panjang. Misalnya pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan dengan usaha atau modal. Dan di dalam standar ini juga memastikan sampai dengan pembayaran itu sesuai dengan hak produsen atau nelayan, sehingga dokumen-dokumen yang ada juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Standar hak asasi manusia nomor 3, ini sebenarnya tidak sederhana, panjang, karena ini biasanya terkait dengan apabila di situ sudah ada pekerja atau karyawan. Memastikan tidak ada diskriminasi atau pelecehan di dalam lingkungan kerja, tidak ada kerja paksa, tidak ada pekerja anak di dalam rantai pasok, kemudian juga kebebasan untuk berserikat kepada pekerja dalam rantai pasok. Kalau kita lihat alur yang tadi, bagaimana melibatkan pekerja, karena produk ini tidak dari supplier langsung ke luar negeri, dia melalui beberapa tahapan di lokasi-lokasi tempat tertentu. Misalnya dari nelayan, kemudian di supplier kecil, ada supplier besar dia punya beberapa karyawan. Kalau supplier kecil biasanya mungkin cuma 1 atau 2 karyawan. Kemudian dari supplier di stok atau dipasok ke pengolah yang pertama atau transit post pertama, di mana ikan itu diproses untuk dibersihkan, di trimming dan siap untuk dibekukan. Dan di sana juga ada karyawan. Kalau pengolah pos pertama ini dia besar, dia bisa mungkin berkaryawan 20 sampai 30. Kemudian sampai di pos sebelum berangkat ke luar negeri, sebelum di packing untuk bisa masuk ke dalam kontainer. Nah, itu bagaimana standar ini juga memperhatikan pekerja atau siapa semua yang terdampak dalam rantai pasok program fair trade ini. Jadi tidak hanya nelayan, tapi sampai dengan komponen
setiap pekerja dalam rantai pasok. Nah, ini masih terkait dengan pekerja atau karyawan, memperhatikan selain si nelayan juga terkait dengan keselamatan kerja, bagaimana dengan si pekerja itu tadi yang dalam rantai pasok, ketentuan kerjanya, upahnya, kemudian jaminan sosialnya seperti apa, faktor-faktor keselamatan kerja sangat penting di dalam program Fair Trade. Kenapa ini penting? Karena misalnya pengalaman untuk di pihak nelayan sendiri, kebanyakan misalnya angka kecelakaan itu terjadi karena faktor kurang hati-hati, misalnya mengantuk, kemudian jatuh ke laut, kapal jalan, terus orangnya meninggal karena tidak kuat berenang, misalnya seperti itu. Nah, itu di aspek nelayannya. Kemudian kalau di pekerjanya sendiri, bagaimana kondisi pabrik atau pengolahnya, apakah sudah proper atau belum dengan sesuai dengan standar pemerintah, bagaimana seharusnya sebuah pabrik pengolahan ikan. Nah, itu juga penting di standar nomor 4. Ini contoh sederhana di tempat supplier, gambaran dulu mereka hanya di bawah pohon pakai misalnya terpal untuk memproses ikan dari nelayan. Kemudian karena ini secara standar kualitas di dalam Fair Trade nanti di aturan standar nomor 6 kurang hygiene, sanitasinya kurang bagus, nanti berdampak pada kualitas ikan, ya ada peningkatan perbaikan. Akhirnya dibentuklah tempat yang tertutup, bersih untuk meningkatkan kualitas ikan. Itu misalnya tahapan bagaimana contoh standar itu dijalankan. Pada mulanya mereka di bawah pohon, tapi standar meminta bentuk peningkatan kualitas produk, sehingga kalau dia terbuka seperti ini akan sangat rawan salmonella atau bakteri-bakteri yang lain. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan secara bertahap. Nah, ini standar yang nomor 5, pengelolaan sumber daya. Ini sangat luas dan spesifik juga terkait dengan ikan tunanya itu sendiri, informasi spesiesnya, kemudian tentang dokumentasi perikanan, pengumpulan data, kesehatan stok, perlindungan keragaman hayati termasuk hewan ETP di sana. Kemudian yang goal besarnya adalah tata kelola pengelolaan perikanan tuna untuk planning ke depannya seperti apa. Yang masuk di dalam sini juga masalah umum yaitu pengolahan limbah atau terkait dengan kesehatan laut. Yang keenam, beri rangkaian 6 standar itu tadi adalah syarat-syarat ketentuan perdagangan yang terkait dengan kualitas ikan dan ketertelusuran ikan. Nah, ketertelusuran atau ketelacakan produk itu sebagai syarat utama untuk bisnis penjualan produk ke luar negeri. Bagaimana bisa menelusur itu ya dengan dokumen-dokumen yang support untuk bisa menelusuri dari mana ikan itu berasal. Karena di dalam satu rantai pasok tidak semua itu adalah ikan fair trade. Jadi hanya kelompok atau nelayan yang bersedia mengikuti program fair trade, nah itu yang dia boleh melakukan penandaan. Tapi meskipun di rantai pasok yang sama, kalau dia tidak terdaftar atau tidak berkelompok ikut tergabung dalam kelompok fair trade, ikan mereka tidak akan bisa dikatakan ikan fair trade dan tidak bisa dikode, tidak bisa ditanda, dan tidak ada dana premiumnya. Nah, sistem ketelacakan atau ketertelusuran ini, Yayasan MDPI sudah membangun sistem traceability dari yang dulu setengah manual, sekarang sudah digitalisasi. Ya, namanya adalah Trestel. Kalau tadi di film
ada label-label itu mereka ada kode-kode khusus yang berisi atau informasi mengenai kelompok, kemudian aturan-aturan dalam produksi. Area fair trade yang di Indonesia saat ini untuk rantai pasok yang sertifikasi pertama di dunia ini meliputi Indonesia Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi di wilayah pengelolaan perikanan 714, 715, sedikit 713. Nah, ini Pulau Buru. Kalau sebagai gambaran, di sini Pulau Buru, Seram, kemudian Ternate, ini Kepulauan Sula, Sanana, ini yang terbaru kelompok di sini, di Sanana. Kita juga pernah sampai di Tobelo, di Halmahera. Kemudian ada satu di Sulawesi Utara itu di Toli-Toli. Untuk yang Pulau Bisa kecil di sini di sebelah Obi Besar, di Pulau Bisa ini, di Pulau kecil sini. Jadi kebanyakan memang areanya di daerah Indonesia Timur yang bagian perairan dekat-dekat perairan Banda itu sampai dengan Bitung, dari Morotai, Tobelo itu daerah-daerah fair trade. Sedangkan MDPI sendiri atau Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia memang juga kebanyakan di area ini. Kalau di Makassar itu ada di Bone, kemudian di Kupang, juga di Lombok. Ini beberapa foto gambaran bagaimana dari awal tahun 2014 sampai dengan 2019 kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam program Fair Trade terkait dalam pelaksanaan standar-standar di tiap itemnya. Kalau dirinci secara hal pokok sebenarnya banyak kegiatan di sana selain membentuk kelompok, mengadakan rapat-rapat kelompok, menyelenggarakan rapat komite. Kita juga ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan dalam rangka mengejar poin-poin dalam standar. Sudah dibentuk kelompok, tapi kalau kelompoknya baru, bahkan pengalaman pertama berkelompok, ya kita harus memberikan pelatihan organisasi. Nah, dari sana nanti berkembang lagi spesifik, habis itu pelatihan tentang pengelolaan keuangan. Nah, itu secara bertahap di dalam standar nomor 1, capaian-capaian ini harus ada di tahun berapa, itu sangat jelas. Jadi memang secara waktu, di tiap standar itu semua ada target tiap tahun dan itu harus dilakukan secara paralel. Jadi tidak ada dalam satu tim fair trade itu yang bisa menguasai semua standar. Sehingga dalam pelaksanaan 6 standar itu Yayasan MDPI bekerja sama atau didukung dengan departemen lain dalam satu yayasan. MDPI sendiri punya 3 departemen pokok di dalam yayasan. Jadi kami ada Fair Trade dan Community, kemudian ada Departemen Fisheries Improvement, itu yang mengerjakan pendataan ikan, analisis data-data perikanannya, dan Departemen Supply Chain yang mendevelop atau membangun sistem ketertelusuran. Jadi didukung oleh departemen dalam yayasan, mereka punya spesifikasi kegiatan terkait bidangnya masing-masing sehingga program Fair Trade ini bisa berjalan untuk bisa mengakomodasi 6 standar dalam standar Fair Trade. Nah, dana premium yang tadi saya ceritakan itu sampai saat ini sudah 7,5 miliar yang sudah sampai kepada kelompok-kelompok nelayan. Itu dari semua state dari tahun 2014. Sehingga jumlah ikan produksi yang sudah tertelusur itu mencapai 2 juta kilogram lebih sudah diekspor ke luar negeri. Pasar karena ini fair trade Amerika, jadi pangsa pasarnya adalah di Amerika.
dijual di jaringan Safeway, misalnya di supermarket Walmart di Amerika, meliputi dari Amerika Utara sampai Amerika. Dalam penggunaan dana premium sendiri, 7,5 miliar ini ada langkah-langkah yang sudah diatur di standar nomor 2. Ini contoh penggunaan dan rencana penggunaan dana premium, misalnya dulu di Asilulu, di Pulau Buru, di Pulau Seram, meliputi kegiatan-kegiatan proyek-proyek kecil atau proyek-proyek besar. Ada mereka membuat sarana air bersih, sarana misalnya MCK umum, kemudian sampai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat umum serta untuk nelayan itu sendiri dalam rangka perbaikan-perbaikan dan mengikuti aturan standar. Untuk penghitungan dana premium sendiri, kenapa kok bisa tahu premiumnya kelompok ini berapa, kelompok ini berapa? Karena ya itu tadi ada sistem yang dibangun sehingga sampai dengan si nelayan atau kelompok menerima hak porsi bagiannya. Ikan yang nelayan tangkap dalam sistemnya untuk mendapatkan dana premium, dia harus dikode atau ditandai. Kemudian nanti si nelayan pun juga harus mengisi buku fisher log atau buku harian memancing. Nah, ini nanti akan disandingkan dengan data di tingkat supplier, unloadingnya berapa. Dari supplier berangkat ke pabrik itu berapa kilo. Nah, dari 3 data ini nanti kemudian dihitung berapa sih nilai premium di tiap kelompok, karena tiap kelompok mempunyai kode penandaan sendiri-sendiri. Nah, setelah itu pun nanti masih di cross check dengan surat jalan, data receiving di pabrik, data processing sampai data packing. Artinya kilogram yang mendapat nilai premium adalah yang sudah masuk di kontainer siap ekspor, bukan kilogram yang masih di supplier. Jadi yang sudah siap berangkat di ekspor itu yang mempunyai nilai premium. Karena bisa dibayangkan dari satu utuh ikan, kemudian diambil loin, saya dulu juga tidak tahu loin itu apa, ternyata daging merah itu. Jadi ada 4 potongan ikan daging dari satu ekor tuna itu. Dia dari proses ditangkap di laut, kemudian dibersihkan di tingkat supplier untuk dihilangkan daging hitamnya, dihilangkan tulangnya, kemudian nanti masuk di pabrik, masih dibersihkan sesuai standar kualitas untuk nilai jual ekspor, tentunya ada penyusutan-penyusutan kilogram. Nah, ini pemahaman ini juga perlu diberikan penjelasan ke nelayan atau kelompok bahwa kilogram yang mempunyai nilai premium itu adalah yang sudah siap masuk kontainer untuk diekspor, bukan yang kilogram masih di tingkat supplier. Seperti itu. Nah, ini penjelasan bagaimana sistem traceability dari yang urut-urutannya sampai dengan dibangun sistem digital, sehingga dalam perhitungannya cepat dan akurat, meminimalisir kesalahan ketika semi manual menulis di kertas, baik di level supplier atau di pabriknya. Nah, ini tadi sistem pengkodean ikan dari tingkat nelayan. Ketika kelompoknya masih 4, 6, kita masih oke penandaan dengan tali rafia warna-warni. Misalnya kelompok A warna merah, kelompok B warna biru. Itu pada saat kelompoknya masih sedikit, kita cukup pakai tali yang berwarna-warni. Tapi begitu kelompoknya lebih dari 12, sistem ini kita evaluasi. Kemudian diganti pakai kode angka misalnya.
Ya, ini tetap harus dipertimbangkan bagaimana ketika musim puncak ikan, ketika sedikit ikan. Ketika musim puncak ikan, menulis kode di dalam produk loin seperti ini apakah memungkinkan atau tidak. Nah, itu kita evaluasi, makanya standar di dalam ketertelusuran pun bisa ada perbaikan secara bertahap. Kemudian bagian untuk melacak apakah ini betul ikan fair trade atau tidak, ya nelayan harus bisa membuktikan bahwa dia anggota nelayan fair trade, dia jualnya di rantai pasok fair trade, simpan notanya baik-baik. Dan ini nanti bisa menjadi alat bukti ketika audit. Nah, ini adalah urutan bagaimana sampai dengan dana premium masuk ke rekening komite. Di tingkat komite nanti akan dihitung tiap kelompok mendapat berapa bagian dari data produksi yang sudah ada dari pabrik, kemudian nanti dana premium akan disampaikan ke kelompok menurut bagiannya masing-masing. Nah, dana premium sendiri sudah digunakan untuk beberapa program kegiatan, utamanya 30% untuk program lingkungan, 70% untuk kebutuhan nelayan atau masalah sosial masyarakat di dalam komunitas nelayan. Ada mereka menyumbang masjid terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan keselamatan kerja. Nah, tahapan-tahapan fair trade sendiri ketika dilaksanakan di lapangan, dari mana sih kenapa bisa dipilih kelompok-kelompok ini? Ya, kita akan mulai dari atas, dari perusahaan, kita telusur daerah penghasil ikannya dari kantong mana-mana saja, desa mana-mana saja, kemudian tim MDPI akan survei ke daerah penghasil tuna, pemasok tuna ini, kemudian kita sosialisasikan program fair trade. Karena ini sukarela, prinsipnya tidak ada pemaksaan, kalau mereka tertarik, mereka siap, sepakat menjalankan semua standar, ya MDPI siap membantu mendampingi, dan itu dibuktikan dengan pernyataan tanda tangan bahwa mereka bersedia mengikuti semua standar di dalam program fair trade ini secara keseluruhan. Ada memang supplier dalam satu rantai pasok yang mungkin perusahaan yang sama tidak tertarik dengan program ini. Ada supplier yang tertarik langsung semangat karena memahami betapa banyak poin bermanfaat dalam rantai pasok ini yang bisa dirasakan baik oleh supplier maupun nelayannya. Tapi ada juga yang nelayan atau kelompok tidak tertarik dengan program ini karena mungkin mereka belum tahu seberapa manfaat fair trade ini atau terkendala dengan persyaratan untuk berkumpul, sementara mereka adalah jaraknya jauh-jauh dalam satu desa, itu kadang menjadi pertimbangan ketika kita memilih kelompok untuk bisa bergabung dalam fair trade. Nah, kebanyakan nelayan, profil nelayan fair trade tuna ini, mereka di daerah desa-desa terpencil, bapak-bapak, mayoritas sudah berumur, jarang ada nelayan fair trade yang masih muda. MDPI sendiri dalam proses pelaksanaan program fair trade, kami bekerja dengan beberapa staf di lapangan. Ada memang satu site, misalnya dalam satu kecamatan ada 3 desa ikut dalam program. Di sana ada satu staf ditempatkan. Tapi ada memang misalnya desa itu harus menyeberang lagi menggunakan perahu untuk ke sana. Kemudian hanya ada 1 atau 2 kelompok. Kita tidak menempatkan staf di area itu dan sistemnya adalah rolling, hanya dikunjungi ketika bila mana diperlukan. Jadi karena areanya yang luas, jaraknya yang jauh, banyak pertimbangan dilakukan penempatan staf sampai dengan bentuk-bentuk pendampingan strategi seperti apa yang cocok untuk mereka supaya tetap bisa mengikuti standar fair trade.
Untuk rapat-rapat tingkat komite itu berbeda dengan rapat-rapat kelompok. Rapat kelompok itu diadakan sesuai dengan isi ADART kelompok. Misalnya mereka menuliskan minimal 1 bulan sekali berkumpul, ya mereka harus lakukan itu rapat setiap 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian ditambah mungkin dengan rapat-rapat mendesak terkait dengan topik-topik tertentu. Kemudian untuk rapat atau pertemuan tingkat komite yang dihadiri oleh perwakilan kelompok itu dilakukan minimal 1 tahun 1 kali dari area yang tersebar tadi. Misalnya ada komite buruh, sementara pulau buruh itu luas, mereka bertemu 1 tahun sekali di satu tempat untuk membahas dana premium itu tadi. Itu fungsi rapat komite untuk membicarakan tentang pengelolaan dana premium sampai dengan pencairan dari bank, didistribusi ke kelompok, dan pelaksanaan program itu diawasi di tingkat komite. Pelatihan-pelatihan yang komponen penting dalam standar yang diminta terkait dengan keselamatan kerja. Dalam hal ini karena mereka nelayan one day trip, rata-rata nelayan tuna ini profilnya 1 hari memancing, berangkat jam 4 pagi, nanti pulang menjelang maghrib. Kemudian 1 kapal bisa satu orang atau berdua. Jadi bisa mereka tergantung ukuran kapal atau musim puncak tertentu. Kadang kalau sedang musim puncak mereka bisa 1 kapal berdua atau bertiga. Nah, pelatihan-pelatihan keselamatan di laut tentunya MDPI tidak punya kapasitas atau pengetahuan terkait dengan keselamatan di laut. Dalam hal demikian, MDPI meminta bantuan dari stakeholder atau komponen yang lain untuk bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan semacam ini. Seperti kita bekerja sama dengan SAR atau dengan Angkatan Laut setempat untuk memberikan pelatihan pengetahuan tentang navigasi, tentang musim, tentang aturan keselamatan dalam kapal, itu kita kerjasama dengan pihak lain, termasuk pelatihan organisasi untuk kelompok atau untuk komite. MDPI juga terbatas sehingga kita bekerjasama dengan LSM lokal yang bisa menyampaikan, memberikan pelatihan dalam bahasa lokal misalnya. Itu sangat membantu dalam pencapaian standar. Program-program dana premium, audit fair trade dilaksanakan secara inspeksi di lapangan di tahun 1, 3, dan 6. Sedangkan tahun 2 dan 5 itu audit dokumen. Lalu apa yang dikirim dalam proses audit? Ya kita bisa mengirimkan dalam bentuk file dan foto saja untuk dokumen-dokumen ini. Nah, nanti itu akan ketahuan atau mereka cek ketika inspeksi di lapangan. Jadi sebagai pendamping, kami memastikan bahwa apa yang disampaikan dalam dokumen itu adalah hal yang sebenarnya, tidak mengarahkan untuk membuat sesuatu yang tidak pernah terjadi, karena itu nanti akan menyulitkan ketika ada audit lapangan. Lebih baik memberikan kondisi apa adanya, kemudian nanti misalnya pun jadi temuan, kita akan mencari solusi atau mencari perbaikan-perbaikan yang kira-kira memang semestinya bisa diterima oleh auditor. Jadi ada kronologis atau ada tanggung jawab dari setiap dokumen yang kita kirimkan. Mereka harus paham itu semua. Dari penjelasan atas sampai bawah tadi, lalu bagaimana fair trade berkontribusi dalam hal pembangunan perikanan secara umum atau spesifik di wilayah Indonesia misalnya? Tentunya beberapa poin banyak sebenarnya yang kita rasakan atau ditemui di lapangan, tapi saya ambil beberapa poin, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana fair trade berkontribusi. Yang pertama tentang pemberdayaan nelayan. Muncul ide baru mengenai pengembangan masyarakat termasuk aspek perbaikan kualitas. Ya karena di dalam syarat bisnis untuk perdagangan luar negeri adalah kualitas nomor 1, sehingga muncul
kepemahaman dari si nelayan bagaimana menjaga standar kualitas. Dulu mereka melaut dengan keadaan menyimpan ikan loin itu di styrofoam yang sangat dekil, kotor, tidak pernah dicuci mungkin 6 tahun. Nah, sekarang mereka meningkatkan kualitas dengan menggunakan dana premium untuk membeli box ikan yang HDPC, yang plastik fiber misalnya, yang bisa menjaga kualitasnya supaya bagus. Ini manfaatnya bisa untuk nelayan juga pada rantai produksi itu sendiri, bagaimana peningkatan kualitas menjadi meningkat. Kemudian peningkatan pemahaman tadi terkait kualitas, penguatan kelompok. Nelayan yang kami datangi itu belum pernah punya pengalaman berkelompok sebelumnya. Rata-rata belum pernah berkelompok. Kalaupun ada dulu cuma ngumpulin KTP untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu namanya mereka kelompok. Iya, saya sudah pernah berkelompok dulu dimintain KTP, tapi nggak ada pernah rapat yang sesungguhnya seperti apa supaya organisasi berjalan itu mereka tidak tahu. Nah, dari yang mereka belum pernah punya pengalaman, kemudian diajarkan berorganisasi sampai dengan berani menyuarakan pendapat, kemudian secara bersama bergerak dalam aksi-aksi terkait dengan pengelolaan perikanan, itu mereka dapatkan di standar ini. Jadi kepercayaan diri mereka di dalam masyarakat bahkan meningkat dengan mereka menjadi anggota Fair Trade. Beberapa pengurus dalam kelompok nelayan Fair Trade itu sekarang bisa aktif berperan di pemerintahan desa. Ketika rapat-rapat musrembang mereka menjadi aktif, berani berbicara, menyuarakan pendapat nelayan dan lain sebagainya. Itu di beberapa tempat lokasi Fair Trade itu nampak perubahannya. Hubungan antara nelayan pemasok dan pabrik makin kuat. Karena dengan standar ini komunikasi dan intensitas bertemu antara supplier, nelayan, dan pabrik itu diberikan fasilitas melalui yang rapat tadi minimal 1 tahun 1 kali, kemudian rapat bulanan ketika ada masalah dengan isu-isu kualitas, mereka bisa mengundang pabrik untuk bisa memberikan penjelasan pada saat rapat. Jadi yang tadinya antara nelayan, supplier ketemu hanya untuk transaksi, tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan, saat ini mereka intensif bertemu untuk bisa melakukan diskusi-diskusi terkait dengan perkembangan ikan tuna. Kemudian dengan dana premium itu sendiri jelas investasi mengenai jangka panjang, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu sudah dilaksanakan dengan menggunakan dana-dana premium yang mereka terima. Kemudian tentang traceability. Tentunya dengan ketertelusuran ini sebagai syarat dalam perdagangan luar negeri, mereka sudah sangat merasakan manfaatnya. Berbeda misalnya dengan ketika mereka tidak berkelompok dalam fair trade. Karena dari sistem yang ada, mereka jadi tahu bahwa ini adalah satu paket yang tidak bisa satu komponen itu tidak dikerjakan, tapi bersama-sama mengerjakan di porsi bagian masing-masing. Di kaitannya lingkungan, dengan 30% dana premium, banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan penguatan data itu sendiri, bagaimana bisa diberikan insentif kalau misalnya datanya berjalan dengan baik, kemudian juga perlindungan hewan-hewan ETP, hewan terancam punah dilindungi. Itu ada di dalam aturan standar nomor 5. Kemudian data yang nelayan sudah kumpulkan karena dalam standar meminta perbaikan di tiap tahunnya, di tahun ke-6 90% data harus terpenuhi. Artinya kalau misalnya mereka produknya adalah 30 ton, 90% dari 30 ton itu harus ada catatannya, terdata. Itu di tahun ke-6. Jadi ini masih upaya bagaimana membiasakan nelayan untuk mengisi fisher log
sehingga memang capaian 90% data dari produk itu bisa tercapai di tahun ke-6. Nah, ini tidak mudah karena masing-masing kelompok punya persepsi sendiri tentang data, ada yang rajin, ada yang enggak. Nah, ini tantangan untuk organisasi atau pengurus dan MDPI supaya serentak bahwa data ini penting terkait dengan standar ataupun untuk kegunaan suplai data ke pemerintah. Karena data dari MDPI sendiri sudah berkontribusi untuk suplai data misalnya mengenai menyusun strategi harvest control tuna di Indonesia. Nah, itu bagian dari kecilnya dari nelayan-nelayan fair trade ini. Memerangi IUU fishing, jelas karena dalam aturan standar fair trade, semua armada yang dipakai untuk mengambil produk fair trade, dia harus tercatat atau legal. Artinya kalau aturan pemerintah bahwa semua armada penangkapan ikan adalah terdaftar, ya kita mengikuti aturan lokal nasional yang ada. Untuk di perusahaan atau di rantai bisnis terkait dengan ketenagakerjaan sendiri, manfaat yang dirasakan tidak hanya pada nelayan, tapi perbaikan-perbaikan secara keselamatan kerja, secara kesejahteraan di tingkat pekerja, di pabrik pengolah pun juga meningkat. Karena skema kontrol dari standar yang memastikan bahwa keselamatan kerja juga bagian penting dalam rantai pasok. Nah, ini juga yang saya ambil beberapa tantangan dan kendala yang kami rasakan, mungkin ada yang lain juga, tapi ini beberapa yang saya ambil sebagai contoh selama hampir 6 tahun pelaksanaan program Fair Trade. Jumlah tim yang sedikit, sedangkan capaian kegiatan banyak yang harus dilakukan. Setelah beberapa lokasi tidak ada staff fair trade yang tadi saya ceritakan, bagaimana ada di Sanana, ada di Obi, ada di Tobelo, ada di Toli-Toli, sementara staff fair trade sendiri sedikit. Jadi kami sebagai tim harus mengatur sedemikian rupa supaya setiap kelompok mendapatkan porsi perhatian dan pendampingan yang sama. Ini penting karena supaya capaian dalam setiap standar itu sama sesuai dengan level tahun mereka masuk dalam sertifikasi perikanan. Beberapa daerah memang terkendala komunikasi serta fasilitas di lapangan, tapi itu menjadi semangat untuk tim untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Ada kalanya memang desa itu secara ketika datang sarana sanitasinya masih belum ada. Kemudian mereka harus setelah jalan darat, kemudian masih harus naik kapal, habis itu masih harus naik ojek lagi. Kemudian kalau musim hujan terhambat dengan sungai-sungai besar, tidak bisa menyeberang. Itu kendala ketika kita mau melakukan pendampingan, kemudian situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Bahkan beberapa memang kalau sedang musim hujan atau musim angin besar di laut, kita terkendala untuk bisa mencapai di lokasi site fair trade. Pelaksanaan penandaan ikan dalam sistem traceability ini masih terus dievaluasi supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam penandaan ikan. Jadi dikontrol bagaimana menyandingkan data-data dokumen kertas, data-data penandaan, sehingga tidak memastikan nelayan hanya menerima haknya, tidak ada kesalahan dalam sistem ketertelusuran ini. Kemudian harga ikan persaingan pasar baik dunia ataupun di tingkat lokal, dan ini berimbas pada pasokan. Kadang meskipun di pulau yang sama, harga supplier satu dengan supplier lain di saat-saat tertentu itu sangat berbeda. Nah, ini menjadi satu kendala juga memastikan bahwa bisnis yang tadi dari pemegang sertifikat mereka siap membeli berapa, nelayan mampu memberi berapa, itu juga sangat tergantung dengan kondisi harga ikan. Persengketaan antara supplier dan nelayan ini di awal-awal program ini hampir setiap hari kita
mengalami drama-drama di lapangan antara nelayan dan supplier. Bisa 24 jam kita harus standby menerima telepon nelayan terkait keluhan mengenai supplier sendiri juga komplain nelayan yang berpindah-pindah berjual misalnya, itu ada pembelajaran sendiri dari hari ke hari mengenai hubungan antara nelayan dan supplier. Belum lagi misalnya masalah ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus kelompok. Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang mereka bangun di dalam berorganisasi, ketika mereka menggunakan hak mereka untuk memilih ketua, sekretaris, bendahara, itu sudah seluas-luasnya dibuka secara demokratis, yaitu seiring perkembangan waktu itu terseleksi. Bagaimana ketidakpercayaan ataupun konsistensi dari pengurus, kredibilitas pengurus itu akan dinilai dalam perjalanan waktu. Tentunya masing-masing kelompok serta komite di area yang berbeda punya perbedaan sendiri-sendiri terkait dengan latar belakang, terkait dengan area yang tersebar, itu mempengaruhi perkembangan dari tiap kelompok dan komite. Nah, mengikut sertakan nelayan dengan program pemerintah yang berjalan, artinya kita mengikuti aturan, tapi kadang dalam pelaksanaannya itu sangat rumit di lapangan. Entah karena informasi dari pusat sampai daerah yang belum sampai, MDPI yang lebih dulu tahu, atau sebaliknya, ada aturan-aturan lokal yang kita nggak tahu, tapi berbeda dengan yang pusat. Nah, itu sangat kadang beberapa itu menjadi kendala terkait dengan waktu, biaya, dan tenaga ketika mengurus, harus bolak-balik ke kabupaten, sementara yang diurus dari desa terpencil misalnya, itu akan berdampak pada segi pembiayaan misalnya. Kemudian interpretasi auditor terhadap standar kadang berbeda. Misalnya di standar anak-anak, tidak ada pekerja anak dalam standar, tapi di aturan Indonesia sendiri yang dimaksud anak itu yang umur berapa sih, bekerja boleh atau enggak. Sementara di aturan persepsi auditornya adalah ya anak itu misalnya yang di bawah 17 tahun. Kemudian nanti runtutannya sampai dengan kalau memang ada yang masih berusia sekolah, dia bekerja paruh waktu di tempat supplier, misalnya dia harus punya surat izin orang tua. Solusinya misalnya seperti itu. Nah, itu kadang di dalam proses audit kita juga harus benar-benar membantu mencari solusi bagaimana kita mempertanggungjawabkan atau mempunyai alasan yang bisa diterima oleh auditor bahwa memang kondisi di lapangan seperti itu. Kemudian solusi yang bisa kami lakukan maksimal yang adalah seperti ini, surat izin dari orang tua misalnya. Bagaimana anak dilarang bekerja sementara dalam satu keluarga dia 6 anak, sementara bapaknya nggak ada misalnya. Nah, itu kan harus didengar juga oleh auditor untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, komitmen stakeholder, nah ini masih kaitannya dengan ketika misalnya ada pelanggaran-pelanggaran tentang ETP. Kemudian nelayan sudah kita ajarkan bagaimana melindungi hewan-hewan seperti paus, domba, pari, mereka sudah tidak menangkap. Tapi bagaimana kalau mereka melihat teman mereka yang lain melakukan itu? Apa yang harus dilakukan? Salurannya seperti apa? Komitmennya seperti apa? Yang fair trade sudah, tapi yang lain belum. Kalaupun ada tindakan dan lain sebagainya, alurnya seperti apa? Nah, itu menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Ya, itu tadi gambaran dari awal sampai akhir pelaksanaan program Fair Trade. Mudah-mudahan dari film, kemudian foto, sesi 3 yang kemarin bisa memberikan informasi mengenai bagaimana sih suka dukanya melaksanakan program Fair Trade dengan 6 standar yang rigid. Kemudian kita tahun ini adalah tahun ke-6. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Fit. Ya, saya kembalikan ke Mas Rizky. Ini informasi mahal ini. Oke, sebenarnya banyak ini yang bisa kita diskusikan. Ya. Karena menarik sekali tadi
cerita Mbak Widi terkait dengan fair trade. Karena saya ingat sekitar tahun 2017 pertama kali, 16 atau 17 saya lupa. Pertama kali mendengar fair trade ini waktu saya lihat presentasinya Profesor Bob Doherty itu, yang dia mengawal fair trade-nya coklat di Cadbury. Nah, dari situ saya baru cari tahu fair trade ini apa sih. Nah, ternyata saya menemukan fair trade perikanan itu malah di negara saya sendiri. Dulu saat itu saya masih merantau di negara orang. Nah, ternyata Mbak Widi yang alumni kita ini malah yang mengawali bagaimana fair trade ini di bidang perikanan di Indonesia. Mbak Widi, kita ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kita hari ini. Ya. Saya coba bacakan yang pertama dari Meido. Meido. Tanya, apakah dengan persyaratan perdagangan tadi itu bisa dan terbukti efektif untuk memangkas oknum-oknum yang merugikan nelayan? Contohnya adalah tengkulak dan lain sebagainya. Bagaimana fair trade ini dia bisa memangkas orang-orang yang atau aktor-aktor yang merugikan di sepanjang rantai pasoknya, Mbak Wid? Ya, terkait pengalaman ini tentunya ini sangat ada perubahan sekali ketika kita menjalankan program fair trade. Di program fair trade ini sifatnya adalah transparan, terbuka, dan semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Pada awal mulanya tentunya supplier yang di rantai pasok itu dia akan merasa insecure. Ini nggak program ngulik-ngulik data saya ya, ininya, itunya ya, kan gitu, suppliernya di dalam rantai pasok. Tapi ketika kita berikan pemahaman bahwa sebenarnya ini fungsi adil dan transparan ini akan lebih memberikan keterikatan atau loyal apabila memang itu dijalankan dengan benar, ya nelayan tidak akan lari lagi kok ke tempat lain kalau Bapak itu mainnya fair, mainnya adil, mainnya oke. Kenapa mereka harus bisa lari ke tempat lain? Nah, dari situ terbuka pelan-pelan bagaimana sistem transaksi di antara nelayan dan supplier itu, yang kadang nelayan karena bergantung sama si supplier dia tidak detail. Mereka kemarin ambil minyak berapa galon, sudah disetor berapa galon, hutangnya ada berapa, main iya-iya aja tanpa ada bukti sudah setor tanggal berapa, ini berapa, supplier nulis berapa saja mereka terima. Nah, dengan sistem fair trade ini memastikan betul bahwa perjanjian transaksi apapun itu harus ada tanda terimanya. Jadi ketika nanti terjadi konflik ada buktinya. Ini loh, saya sudah setor tanggal sekian untuk membayar minyak saya tanggal sekian. Ini ada tanda tangannya. Sebelumnya enggak ada. Jadi itu rawan konflik waktu itu. Di belakang kan perasaan saya kemarin sudah lunas kok dibilangnya masih ada cicilan ini, cicilan itu. Nah, karena mereka tidak pegang buktinya. Nah, di fair trade ini mengajarkan bagaimana transaksi itu harus berjalan adil. Itu ya buktikan, untuk adil itu buktikan ya dengan cara kamu simpan nota ketika kamu terima pembayaran ikanmu itu berapa kilo, kemudian kamu lihat, jangan kamu percaya orang saja, terima aja nota timbangan ikannya, tapi nanti perasaan kemarin sekian kilo kok ditulisnya sekian kilo, lah Bapak nggak ngelihat sendiri, Bapak nggak ada di situ, Bapak nggak lihat betul yang ditulis berapa. Nah, dari situlah mereka pelan-pelan paham betul adil dalam arti ini bisa diambil positif, belajar disiplin. Sehingga si supplier sendiri karena ada sistem transparansi ini, mereka akan hati-hati ketika melakukan transaksi-transaksi. Namun manfaatnya itu tadi, rasa percaya untuk bisnis ini semakin meningkat. Untuk supplier yang insecure atau tengkulak yang ngerasa ini adalah nggak aman, mereka nggak akan tertarik di program fair trade ini. Jadi memang fair trade ini lebih ke sepemahaman supplier dan nelayan itu dalam satu visi misi. Tapi kalau enggak, mereka tidak akan tertarik masuk dalam fair trade karena mereka tahu di situ akan di detail dilihat transaksinya, catatan-catatannya, semua akan diaudit. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Berarti intinya kan kalau yang saya tangkap ya, bukan mengancam peran-peran pedagang pengumpul di sini. Bukan. Dia cuma membagi keuntungan ini secara adil dan proporsional.
mengajarkan adil dalam arti tahu sama tahu dan menerima. Kalau deal harganya sekian ya sekian, jangan kamu ubah menjadi sekian kilogramnya, misalnya nanti diturunin atau dagingnya terimingnya ditebelin apa gitu kan, enggak. Nanti harus tahu kedua belah pihak posisi mereka di transaksi itu seperti apa. Ketika nanti ada konflik, mereka ada buktinya. Jadi menghindari konflik yang mereka antara pembeli dan penjual tahu posisi mereka masing-masing. Di ekonomi itu biasa kita bilang itu sebagai asymmetric information gitu. Jadi kalau itu kecil maka kesalahpahaman itu bisa diminimalisir. Fungsinya itu. Ada pertanyaan yang kedua dari Pugar Nugrahanto. Ini tanya, di substandar hak asasi manusia yang fundamental ada poin perlindungan anak. Nah, bagaimana jika ada anak yang belum cukup umur, itu dia kurang beruntung di dalam hidupnya, sehingga dia mau tidak mau terpaksa bekerja di aktivitas fair trade ini. Ya, bagaimana itu yang tadi sudah saya sampaikan. Ada pengalaman memang seperti itu ketika auditor keliling atau mendapat informasi ada pekerja anak dalam salah satu supplier ikan misalnya. Nah, kita harus berikan kronologi secara jelas. Kemudian menurut undang-undang memang anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Pun kalau toh akhirnya kejadian anak itu bekerja, ya dia harus bekerja sepengetahuan orang tua. Kemudian diizinkan orang tua. Dia tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya, artinya yang pegang peso atau yang bagian kimia tertentu, dia bukan di bagian yang itu. Kemudian diatur jam kerjanya, tidak boleh melebihi 4 jam misalnya dalam sehari untuk umur-umur tertentu. Itu pada akhirnya seperti itu. Kalau kita ceritakan kronologis, dia adalah 6 bersaudara, dia adalah membantu tulang punggung keluarga, ya kita kan carikan solusi seperti itu. Tapi kita tetap mengarahkan si anak ini setidaknya harus punya solusi di pihak desa atau di tingkat premium dengan memberikan beasiswa misalnya dari dana premium. Nah, itulah positifnya program Fair Trade. Jadi memang kita tidak bisa meniadakan pekerja anak, tapi kita memberikan solusi tawaran kepada kelompok supaya bisa memberikan beasiswa kepada si anak ini dari dana premium. Karena manfaat premium ini bukan hanya untuk si nelayan, tapi komunitas bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial misalnya. Nah, itu akan sangat bagus sekali. Iya, iya, betul. Berarti dengan beberapa catatan yang sangat ketat, kondisi tersebut masih memungkinkan dengan beberapa klausul gitu ya, Mbak Wit? Iya, dan itu MDPI asal kita menyampaikan kronologis secara benar ya, tidak mengada. Memang kasusnya anak ini 6 bersaudara seperti ini dan akhirnya solusinya dan diterima kelompok, disetujui bersama, oke boleh tapi seperti ini, dan itu bisa lolos audit buktinya seperti itu. Oke. Next ini dari Zaki Muhammad Hidayatullah. Nah, ini yang disoroti Zaki ini bagaimana pola hubungan fair trade dengan pemerintah ini, Mbak Wit? Ya, tentunya karena di dalam fair trade itu adalah tetap memakai aturan lokal, nasional yang dipakai pada saat itu, ya kita tetap harus ada hubungan pemerintah, ya terkait pengurusan kapal, terkait syarat standar kapal untuk melaut, terkait dengan misalnya nelayan itu sendiri, dia harus punya kartu nelayan dan lain sebagainya. Tetap ada hubungan sama pemerintah, bahkan mungkin terkait dengan secara besarnya pengelolaan perikanan. Setelah ini berjalan, perlu perencanaan pengelolaan, kita tetap berhubungan dengan pemerintah. Pada awal mula fair trade di Pulau Buru, ya kita melapor ke DKP bahwa kita menjalankan program fair trade, tapi DKP kan belum paham itu fair trade. Tapi begitu dengar bahwa ada dana premium, kelompoknya eksis, rapatnya rutin, kemudian juga
mengurus semua hal yang belum pernah diurus oleh nelayan lain, mendaftarkan kapal, mengurus kartu nelayan, ya karena kita mengikuti aturan tadi. Nah, kadang malah DKP itu yang belum siap di tingkat-tingkat tertentu dalam misalnya kartu Kusuka, misalnya ternyata cetaknya harus di provinsi, kita hanya sampai di sini daftar dan lain sebagainya. Kemudian informasi dari satu staf ke staf lain itu bisa beda-beda. Yang satu di KTP harus tertulis dia profesinya nelayan, yang satu boleh pakai keterangan surat desa. Nah itu kan setengah mati kita mencari solusi. Nah pertemuan-pertemuan penting terkait dengan aturan standar ya perlu dikomunikasikan yang baik dengan DKP setempat atau dengan pihak terkait. Nah, MDPI di sini membantu bagaimana memfasilitasi supaya program berjalan, kemudian standarnya tercapai, pun kalau ada hambatan teridentifikasi di bagian mana supaya nanti di tingkat-tingkat tertentu bisa dikomunikasikan. Oke, next ini ada sesuatu yang menarik Mbak Wid. Dari informasi Mbak Widi tadi kan dana premium dari aktivitas fair trade tuna ini yang diberikan ke nelayan itu bisa sampai miliaran dari bagi hasil perdagangan secara adil ini. Ini Elizabeth Yolanda ini tanya, ada nggak sih nelayan yang tidak tertarik untuk mengikuti program ini? Dengan dana premium yang bisa mencapai miliar, itu ada nggak nelayan yang nggak tertarik, Pak Wid? Kalau nggak tertarik, mungkin karena belum paham, tapi ada yang sudah masuk terus keluar dari kelompok itu ada. Berarti kan mungkin dia nggak tertarik. Nah, mungkin alasannya satu, karena ribet dengan rapat-rapat terus. Kemudian kalau nggak rapat beberapa kali nanti kena sanksi misalnya. Kemudian misalnya kalau yang keluar itu dia adalah oknum ketika penggunaan dana premium. Nah, itu biasanya keluar. Karena yang nakal-nakal itu tidak bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dipercayakan kelompok kepada orang-orang ini. Nah, itu mereka yang keluar dari kelompok secara sukarela, karena di situ akan dinilai bagaimana komitmen mereka berorganisasi, visi misi mereka apakah sama dengan anggota yang lain, itu terseleksi. Jadi kalau apakah ada yang tidak tertarik, saya kira karena belum tahu informasi secara lengkap, makanya mereka tidak ada. Tapi kalau sudah tahu, kebanyakan mereka tertarik, tapi kendalanya adalah mereka bukan di rantai pasok. Oke, karena waktu kita terbatas, saya coba kumpulin jadi beberapa pertanyaan menjadi satu pertanyaan yang besar, Mbak Wid. Yang ingin kita tahu dari Mbak Widi selaku pendamping fair trade di Buru, Ambon dan sekitarnya itu adalah apa istilahnya? Membangun trust antara nelayan dan pengelola ini kan berat dengan karakteristik nelayan yang seperti itu, Mbak Wid. Apa yang teman-teman lakukan di sana sehingga nelayan itu percaya dan mampu merubah habitnya dia sesuai dengan standar-standar yang ditentukan. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, social engineering di nelayan terutama ya. Apa yang teman-teman lakukan di sana bisa sampai membentuk kelembagaan yang bagus, trust-nya terjaga, sehingga mereka mau melakukan apa yang diminta di program fair trade ini? Ya, yang dilakukan itu ya berdasarkan hari-hari pengalaman staf di lapangan ya. Bagaimana pendekatan utamanya ke supplier dulu, membuat supplier yang punya membawa supplier ini dipastikan betul dia tertarik dengan program karena dia yang membawahi beberapa nelayan. Di bawahnya itu kita akan memakai si nelayan-nelayan ini untuk menjalankan program fair trade. Nah, kita harus pendekatan ke supplier dulu. Seberapa sih potensi konflik antara supplier dan nelayan-nelayan di bawahnya, sampai dengan kita tahu kancingan atau hutang-hutang nelayan ke supplier ini seberapa. Kemudian nanti ketika ini menjadi isu, karena kadang gini, ketika mereka ikut berkelompok,
kemudian mereka tidak suka dengan supplier ini, mereka mau pindah ke supplier yang lain, tapi tetap ikut berkelompok, masih di area yang sama. Nah, itu kan secara etika dan lain-lain, kita kan harus juga bilang, Bapak, tolong dong kalau memang mau pindah, selesaikan dulu kancingan utang ke supplier yang ini, baru nanti bisa kok pindah ke sana. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah ke depan dengan Bapaknya misalnya. Nah, strategi yang lain misalnya ya ketika di awal memang sulit. Kita bagaimana menerangkan nanti ada dana premium sementara uangnya belum ada. Ya kita berjalan dengan yang ada, dengan tiap hari memberikan informasi-informasi terkait bahwa ini masih pilot, memang kita akan struggle atau kita akan sulit di awal, tapi yakin ini adalah lembaga internasional yang mengelola, semua sudah disusun sedemikian rupa. Dengan makanya kita menempatkan staf untuk hari-hari bisa ditemui. Biasanya kalau program ditinggal, hanya datang sosialisasi terus pergi, mereka kepercayaannya akan berkurang. Tapi dengan kita menempatkan staf di sana 24 jam hari-hari dengan mereka, kepercayaan mereka akan timbul. Ini buktinya orangnya ada, tidak lari, tidak kemana-mana. Dan kita hari-hari diskusi dengan topik-topik perikanan atau permasalahan mereka. Nah, itu juga bagian penting bahwa tidak meninggalkan mereka, tapi ya kita hari-hari ada di bersama mereka. Itu di awal-awal. Tapi kalau sudah berjalan ya tinggal testimoni saja. Mana yang pernah terima uang, ayo cerita ke sana. Mereka udah bikin-bikin apa saja ya. Kita tinggal menggunakan apa yang sudah berjalan baik untuk bisa didengar di tempat lain. Gitu. Ada pertanyaan menarik Mbak Wit. Dari Devina Panduwinata. Bagaimana jika ada permasalahan dalam teknis perhitungan premium, dana premium yang tadi? Ya. Dan bagaimana teman-teman di lapangan membangun sebuah proses pengawasan yang akan menjamin bahwa proses penghitungan ini fair. Gimana itu Mbak Wit? Ya, intinya data. Ketika kita berbicara dengan hak dan lain sebagainya itu data. Karena itu memang pernah kejadian di salah satu kelompok. Di dalam nota mereka sekian, tapi ketika keluar dari supplier dan ketika terima premium berbeda. Setelah dicek-cek, ternyata yang bermain itu adalah si penanda ikan yang di tingkat supplier. Jadi ikan ini kan dari nelayan tadi di laut, mereka sudah kode dengan kode kelompoknya, sudah di plastik, dibungkus kan. Tapi sampai di tempat supplier, bungkus itu dibuka ulang, karena mau di-trimming untuk diambil daging hitamnya. Nah, untuk membungkus ulang lagi sebelum masuk ke pabrik dengan plastik, artinya kan harus dikode ulang. Harus ditulis lagi. Yang tadi sudah dikupas, bungkusnya sudah dilepas, harus dibungkus ulang. Dan rata-rata di rantai value chain ini tanggung jawab untuk menulis ulang kode itu ada di karyawan si supplier. Si karyawan supplier itu harus menulis ulang lagi kode dari Bapak Hamun misalnya, dia adalah A01, ketika dia sudah trimming selesai ikannya Bapak Hamun, dia harus tulis ulang kode di kertas loin atau plastik loin yang sama. Nah, itu kejadian si Bapak Hamun ada masalah dengan si pegawai supplier. Jadi ikan si Bapak ini nggak dikode ulang. Termasuk masalah dengan kelompok itu. Jadi si pegawai karyawan tidak mengkode ulang ikan dari kelompok ini. Nah, itu kelihatan nanti datanya berbeda antara nota nelayan sama nota di supplier sama yang masuk pabrik. Nah, itu baru ketahuan nanti di situ miss-nya adalah di data supplier. Yang di data nelayan sekian, di data supplier yang kode ini kenapa masuk ke pabrik cuma sekian. Nah, itu baru ketahuan ternyata pengkodean ulang tidak dilakukan. Itu contoh sederhana ketika data itu berfungsi, bagaimana bukti-bukti si nelayan pegang, si catatan supplier ada surat jalan lagi, kemudian di receiving-nya ada, sampai di packaging-nya. Ya, sederhana itu data itu tadi divalidasi, dikonfirmasi, caranya seperti itu. Oke, karena waktu kita terbatas, Mbak Wit, pertanyaan terakhir ini. Kalau ini pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Sebelum kita
tutup forum kita hari ini. Bisa nggak sih nelayan di daerah lain itu juga andil atau juga ikut bagian dalam program Fight Trade ini, sehingga tidak hanya nelayan-nelayan tuna di Buru dan sekitarnya yang bisa mendapat manfaat dari adanya kegiatan aktivitas fair trade ini. Karena di tempat kami di Sendang Biru tuna juga menjadi salah satu komoditas yang bisa diandalkan. Gitu. Artinya bisa nggak ini dikembangkan atau diadopsi di daerah-daerah lain, dan bagaimana proses-proses yang bisa kita tempuh untuk ikut dalam kegiatan atau aktivitas fair trade ini? Ya, tentunya karena ini terkait dengan rantai pasok, semua tempat harusnya bisa. Masalahnya sekarang komitmen si pemegang sertifikat atau siapa yang mau mengawali. Kalau di runut-runut, nelayan di Sendang Biru itu dia masuknya ke perusahaan mana? Baru si perusahaan ini ditanya, siap nggak fair trade untuk rantai pasokmu? Pasokmu berapa? Pasarmu di mana? Kalau nanti fair trade, kelebihannya adalah seperti ini. Ditawarkan, ada nggak calon pembeli dulu di luar negeri? Kalau misalnya saya fair trade, kamu mau nggak? Nah ini komitmen itu dari bawah sampai atas itu harus sama dulu. Caranya seperti itu. Kita kan nggak tahu rantai pasok Sendang Biru sama Perigi itu kan Surabaya, perusahaan Surabaya. Kita harus cari tahu perusahaan Surabaya ini dia produksinya berapa ton, kemudian pasarnya ke Jepang atau ke Eropa atau ke mana Filipina atau seperti apa. Nah dari situ baru kita cek kalau memang dia tertarik fair trade, sudah punya potensi pasar di Amerika, ya bisa-bisa saja karena begitu ujung paling atas dia sudah berkomitmen, tinggal dia menegaskan di bawah-bawahnya. Ikanmu itu pasti tak beli, nanti fair trade, mau atau enggak dengan nilai seperti ini. Kan seperti itu. Karena di situ ada kepastian produksi yang mau dibeli kan, dalam fair trade semua kan harus transparan, jelas. Bukan hanya fair trade, tapi yang fair trade cuma sejumlah sedikit itu kan juga tidak masuk dalam perhitungan bisnis kalau cuma sedikit tidak punya pasarnya. Karena harus pasarnya dulu ada, karena tekanan pasar ini ada, ini konsumenku itu maunya yang seperti ini dengan harga sekian, hitung-hitungannya masuk atau enggak dengan fair trade ini. Coba diteliti dulu. Kemudian kira-kira nanti di lapangan sampai di tingkat nelayan jatuhnya seperti apa, nilainya seperti apa. Karena rantai pada akhirnya yang membayar premium itu adalah dibayarkan oleh si pemegang sertifikatnya dulu atau eksportirnya dulu. Kan barang ini sampai di Amerika 6 bulan kemudian, nggak mungkin pembayaran setelah dibeli oleh konsumen di Amerika baru premiumnya disampaikan 6 bulan lebih. Nah aturannya padahal 1 bulan minimal setelah transaksi ekspor itu harus sudah dibayar premiumnya. Artinya kan ditalangi oleh si pemegang sertifikat dulu. Perusahaan eksporternya ini mampu nggak untuk menalangi premium itu dan dia tahu persis bahwa pasarnya itu ada. Kalau memang pasarnya ada kan mampu-mampu saja, sehingga dia bisa menekan di bawahnya untuk ambil bagian dalam program ini. Gitu. Oke. Menarik, Mbak Wit. Terima kasih banyak informasinya. Yang perlu teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman di sini ketahui bahwa fair trade ini lagi menarik isunya. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan ini akan jadi kajian yang menarik. Jadi kalau ada niat mau sekolah atau studi lanjut, ini menarik sekali mengangkat isu tentang fair trade ini. Saya kalau ada kesempatan saya akan, kalau boleh sekolah lagi maksudnya. Sayangnya nggak boleh. Baik, saya yakin masih banyak pertanyaan yang yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di room meeting hari ini. Cuman waktu kita terbatas dan kita sudah berdiskusi lebih dari 1,5 jam, sehingga mau tidak mau room kita hari ini, meeting kita hari ini harus kita akhiri. Terima kasih kepada Mbak Widi yang sudah memberikan
materi, menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan topik baru yang ada di perikanan terkait dengan fire trade ini. Saya masih ingat dulu waktu si Profesor Bob itu bilang, dia mengawali presentasinya dengan kata-kata free trade itu tidaklah selalu fire trade. Sehingga hari ini kita tahu kenapa dia tidak fire dan kenapa kita harus menegakkan fairness di dalam perdagangan di komoditas perikanan. Terima kasih banyak Mbak Vidi. Terima kasih. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Happy, Bapak Kepala Jurusan, Bapak Edi Susilo, Mas Rizky yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Mudah-mudahan kalau memang ada hal lain terkait dengan fair trade, saya bisa membantu atau memberikan sharing ulang. Saya siap pertanyaan kapanpun, karena ini menarik dan penting untuk adik-adik mahasiswa semua di era keberlanjutan dan isu-isu lingkungan. Fair trade ini akan menjadi hal yang perkembangannya ke depan akan bagus untuk bisa menjadi studi-studi dan explore untuk perikanan itu banyak. Ada snapper, ada gurita, terutama yang ekonomis, nilai ekonomis penting itu perlu untuk ambil bagian banyak di sana karena potensi Indonesia luar biasa dengan isu-isu perikanan di masa sekarang. Saya rasa anak-anak, adik-adik yang muda itu bisa eksplor ke Indonesia Timur. Kesempatan berharga untuk bisa misalnya magang di perusahaan-perusahaan Indonesia Timur itu bagus untuk yang masih muda dan punya energi. Jadi mari kita sama-sama bergerak ke timur sekarang ini untuk bisa memajukan perikanan Indonesia juga dan lebih tahu betul bahwa memang Indonesia sangat kaya dengan kita eksplor ikan-ikan ekonomis penting yang memang kebanyakan di Indonesia Timur. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk semuanya dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian di Kampus Brawijaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan saya siap dihubungi kapanpun untuk terkait dengan fair trade. Saya prinsipnya terbuka. Senang kalau bisa sharing. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wid. Terima kasih juga Bu Chandra sama Pak Agus yang sudah create kegiatan kita, rangkaian kegiatan kita tahun ini. Mbak Widi, Bu Chandra sama Pak Agus ini yang repot-repot ngurus ini. Kalau saya kan cuma menghubungkan ke Mbak Widi aja. Iya, saya juga. Terima kasih sama panitia moderator program ini bagus sekali. Mudah-mudahan nanti juga ada expert-expert lain yang memang ambil bagian untuk bisa memberikan pemahaman wawasan yang baru kepada mahasiswa semuanya. Terima kasih Mbak Chandra, Mas Agus, Mbak Niken, semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bu Chandra, ini untuk meeting hari ini? Pak. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Ada pesan dari panitia ini. Kita foto sesi dulu. Pak Agus yang mau foto? Mari kita hidupkan kameranya dan kita foto dulu. Jarang-jarang bisa foto dengan Mbak Widi. Oke, siap. Minta tolong kepada semua peserta untuk menyalakan kameranya. Oke, kita di sini punya 7 slide. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, wait, bentar. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Banyak ya? Lumayan banyak, Bu. 147. Ya. 1, slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3.
berkurang dari 6 slide nih. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Dengan berat hati saya harus menutup forum kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya tutup, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mbak Wid, terima kasih banyak. Mohon pamit, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Widi. Terima kasih Mbak Widi. Ya. Terima kasih Pak Nardi sudah datang. Ya Andra, di atas kapal ini. Wis, kok keren Pak. Awakmu gelap mau Andra. Dadane terang no. Loh, cerah nanti glowing Pak, nggak kelihatan ini. Rasanya cerah nih loh, kok sosok gelap-gelap. Aduh. Lancar Andra, selamat ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Turun Pak Nardi. Ya Pak, masih nanti loh Yuk, Pak. jam sama-sama 1. Mas. Yuk, semuanya sukses. Tapi, Terima kasih banyak Pak. Yuk. Ya, langsung ditutup aja ya. Terima kasih. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti teman-teman. join lagi Thank di you jam very much. 13. Ya. Oke, kita kembali lagi nanti jam 13. Oke, saya end meeting for all. Thank you.